Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Ini adalah video pertama saya tentang sinking fund. Mungkin kawan-kawan bertanya, apa itu sinking fund ya? Nah, sinking fund itu adalah dana yang disimpan atau dana yang ditabung dan direncanakan untuk tujuan tertentu. Tentunya sinking fund ini terpisah dari tabungan, artinya berbeda dari tabungan. Sinking fund itu kita harus tentukan dulu tujuannya untuk apa, misalnya untuk wedding ataupun untuk haji, umroh dan lain sebagainya. Dan juga kita harus tentukan waktunya. Kenapa harus tentukan waktu? Biar kita lebih termotivasi untuk menabung, dan budgetnya berapa, baru nanti kita tabung ya teman-teman. Nah, ini saya buat sinking fund saya itu ada lebaran, rumah, pajak, dan korban. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah sinking fund pertama. Mungkin kawan-kawan bertanya, apa sih beda sinking fund dengan dana darurat? Nah, saya akan menjawab, tentu ini sangat berbeda ya teman-teman. Dana darurat itulah dana penyelamat kita ketika kita dalam keadaan mendesak, dan itu hanya digunakan ketika kita emergensi, dalam keadaan emergensi. Contohnya kita tiba-tiba sakit dan harus berobat, dan itu dana yang kita ambil adalah dana darurat. Jadi kita tidak akan terganggu dana tabungan kita, uang tabungan utama kita. Sinking fund adalah trik menabung yang sangat menyenangkan teman-teman, dan bisa kita gunakan ketika dia udah penuh, udah selesai, dan itu bisa kita gunakan sesuai dengan tujuan kita masing-masing tanpa mengganggu tabungan kita. Jadi bagi teman-teman yang belum punya sinking fund, menurut saya ini sangat penting. Jadi saya sarankan untuk teman-teman membuat sinking fund. Saya rasa ini akan ketagihan. Ini kita simpan uang sedikit demi sedikit tanpa mengganggu tabungan utama kita, tanpa terasa sudah selesai ataupun penuh dia. Nah teman-teman, setelah gajian, yang pertama kita harus menyimpannya. Nah, salah satunya sinking fund. Jadi kita sisihkan langsung untuk sinking fundnya, teman. Jadi kita nggak akan merasa kaya walaupun hari pertama gajian, karena kita sudah mempunyai pos atau sudah kita alokasikan ke posnya masing-masing. Walaupun banyak gaji kita, seberapapun banyak itu, jika tidak disimpan sama aja teman-teman kan. Jadi tetap harus disimpan. Seperti yang teman-teman lihat, ini saya merencanakan, ini saya menabung untuk lebaran 2022 teman-teman. Tapi ini maaf, tulisannya saya salah, saya lupa, saya tertulis 2021. Saya simpan 150, saya rasa itu ada 10 bulan lagi sampai ke lebaran. Yang kedua itu ada rumah. Sebenarnya rumah ini adalah yang pertama, yang paling utama. Tapi saya buat di tengah. Itu nggak ada masalah sebenarnya, apapun dimanapun dia letaknya, yang penting dia yang nominalnya yang paling tinggi. Dan teman-teman bisa lihat ini jumlahnya cuma 11 juta. Mungkin teman-teman akan ketawa, nggak ada rumah yang harganya segitu. Ini cuma tabungan saya, karena saya nggak bisa juga membuat nominalnya yang lebih tinggi karena nggak cukup dana. Hanya saja saya simpan sedikit demi sedikit, makanya saya nggak buat berapa lama, saya nggak buat waktunya. Jadi nanti mungkin kalau udah selesai ini saya akan menabung lagi. Untuk tempat penyimpanan, teman-teman bisa letakkan di amplop, kalau saya di amplop, ataupun di
botol atau di tempat lain, yang penting menurut teman-teman itu aman dan bisa memotivasi teman-teman. Nah, ini adalah amplop yang saya buat sendiri biar lebih hemat karena memang punya bahan-bahannya, jadi saya buat sendiri di rumah. Tinggal kita gambar biar lebih termotivasi untuk apa aja sesuai dengan tujuan kita. Kemudian kita kasih warna biar lebih termotivasi, lebih semangat untuk menabungnya. Itu setiap hari harus kita buka atau kita lihat biar kita benar-benar termotivasi. Ya, walaupun ini masih lama karena sebulan sekali kalau saya sebulan sekali saya nabungnya, karena sebulan sekali baru ada dana. Yang intinya tetap semangat menabung. Nah, ini adalah dana 650. Ini adalah sisa yang di budget with me di video sebelumnya. Sisanya ada 650. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhannya. Dan sekarang waktunya masukkan uang ke dalam amplop. Ini sangat menyenangkan. Memang sangat menyenangkan ya kalau dibahas tentang uang. Yang pertama rumah, itu ada 300.000, kemudian pajak kereta ada 50.000. Ini pajaknya sebenarnya bukan segitu, cuma saya sisihkan sedikit demi sedikit biar enggak terlalu terbebani. Kemudian ada lebaran 150 dan kurban 150. Nah, itu teman-teman sinking fund saya. Insyaallah untuk kedepannya saya ingin menambah kalau saya rasa ada dana tambahan. Dan ini hasilnya teman-teman. Lebih menyenangkan kan? Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya.